karyawan dengan mengelola operasional HRD. Dari seleksi karyawan tersebut biasanya ada preboarding ataupun onboarding, di mana preboarding ini dimulai dengan seleksi CV serta wawancara dengan tim ataupun user sampai ke tahap rejection ataupun acceptance untuk operator, termasuk asisten karyawan baru yang belum masuk kerja sebelumnya masuk pada hari pertama. Persiapan masuk kerja pada hari kemudian untuk onboarding biasanya hari pertama sampai 1 minggu pertama dengan di mana karyawan baru difasilitasi dengan orientasi lingkungan kerja, pemahaman akan perusahaan, dan manajemen, edukasi tentang peraturan perusahaan sampai kepada penandatanganan perjanjian kerja. Dari mengelola operasional sumber daya manusia itu biasanya ada beberapa bagian seperti compensation and benefit, kemudian manajemen kinerja, termasuk satu ration manajemen, administrasi personalia, dan hubungan karyawan sendiri. Dari administrasi itu biasa dimulai dengan data recording, kemudian surat-surat keterangan kerja itu. Jika administrasi manajemen atau disksionari itu dimulai dari terminal. Dan aplikasi aturan perusahaan terhadap setiap live adalah hal yang paling menantang sebagai HRD, yaitu menjadi penengah antara manajemen ataupun perusahaan dengan karyawan. Seperti yang kita tahu, ada banyak perubahan aturan maupun kebijakan-kebijakan yang baru yang muncul seiring dengan berjalannya waktu. Di sini intinya itu adalah setiap karyawan itu berbeda-beda, memiliki pemikirannya sendiri. Jadi, kalau misalnya datang suatu perubahan ataupun suatu kebijakan yang baru, pastinya tanggapan setiap orang akan berbeda-beda. Jadi sebenarnya yang lebih sulit untuk itu bagaimana memposisikan diri sebagai HRD untuk mengerti karyawan dan melengkapi kebutuhannya di saat yang sama dan tetap memenuhi aturan yang ada pada perusahaan tersebut. Cara terbaik untuk meningkatkan motivasi kepuasan karyawan, menurut saya pertanyaan ini agak sulit karena sebetulnya tidak ada praktek EJAD yang dinilai paling baik untuk memotivasi karyawan yang belum sampai memuaskan setiap orang. Pada dasarnya, semua praktek dan usaha-usaha yang dilakukan seorang HRD itu adalah paling baik. Hanya saja kembali lagi ke kebutuhan masing-masing karyawan ataupun perusahaan. Jadi, menurut saya, sebenarnya praktek terbaik itu tidak ada, tapi lebih ke bagaimana kita mengerti situasi, kondisi, dan kebutuhan karyawan serta membantu mereka untuk memenuhi hal tersebut. Contoh yang dapat meningkatkan motivasi ataupun kekuasaannya. Misalkan pembentukan tim yang baik, karena berdasarkan pengalaman, lebih dari 60% karyawan resign dengan alasan ketidakcocokan dengan tim, dengan atasan, ataupun dengan lingkungan kerja. Selain dari itu, pembagian tugas dalam tim juga sebenarnya menjadi salah satu faktor penunjang. Bagaimana suatu tim itu dikelola dengan pembagian tugas yang baik antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya dengan jabatan yang sama pastinya. Selain dari pembentukan tim yang harusnya baik, ada juga yang namanya apresiasi hasil kinerja. Pada umumnya semua perusahaan sudah memiliki hal ini. Akan tetapi yang sempat tekankan beberapa seperti program penghargaan. Hal ini dapat membantu setiap karyawan untuk meningkatkan rasa puas diri. Rasa puas diri bukan berarti membuat seseorang itu sombong akan hasil kinerjanya, akan tetapi lebih ke meningkatkan rasa dia mengapresiasi dirinya sendiri. Selain itu ada juga kenaikan gaji yang fair. Fair arti kata sesuai dengan hasil kinerjanya dan sesuai juga dengan timnya. Bagaimana cara mengapresiasi hasil kerja karyawan? Yaitu dengan cara mengadakan program karyawan. Kalau dari katanya aja sudah seperti harus menghabiskan cukup uang yang lumayan banyak ya dalam
dalam suatu perusahaan. Namun, ini sebenarnya berfungsi untuk engagement antara sesama karyawan dan manajemen itu sendiri. Dengan kita mengadakan program karyawan, itu nggak harus secara besar-besaran, sebenarnya secara kecil-kecilan seperti makan bersama, itu menunjukkan sikap apresiasi perusahaan. Jadi, bagaimana perusahaan ini mengapresiasi kinerja karyawan tersebut. Hal apa saja yang paling saya nikmati menjadi seorang HRD? Secara pribadi sih depan staf ya, apa saja sih itu? Misalnya organizer event, program untuk karyawan, dan membuat laporan benefit yang baru. Ya, intinya sih jika karyawan senang, saya juga ikut senang. Nah, hal yang paling saya dislike atau yang paling saya tidak suka itu sebenarnya pada saat karyawan resign. Yang pasti itu menyedihkan, apalagi kalau kita dekat dengan karyawan yang resign tersebut. Tetapi dari segi HRD itu banyak sekali pengaruhnya ya, seperti pengaruh turnover, pengaruh di mana kita harus mencari lagi karyawan untuk mengganti karyawan tersebut dan memulai semuanya dari awal. Itu sih yang paling menyedihkan menurut saya. Oke, selanjutnya cara mengukur kesuksesan HRD. Secara umum, sebenarnya kesuksesan HRD ini bisa dilihat dari kemampuan dia memenuhi kebutuhan atau keinginan karyawan, tetapi tetap selaras dengan peraturan atau kebijakan yang diatur oleh perusahaan itu sendiri. Mungkin ini secara subjektif ya, tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menilai keberhasilan HR. Misal secara administratif itu dapat dinilai dari KPI yang ditentukan oleh perusahaan, juga dari SLA untuk setiap pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu kan sifatnya lebih ke numerik. Kemudian dari hasil SDM itu sendiri ataupun karyawannya bisa dilakukan melalui indeks kepuasan karyawan. Juga bisa dilihat dari tingkat absensi dan kedisiplinan karyawan. Dengan adanya durasi kerja yang baik, bagaimana karyawan itu taat dalam jam kerja. Dan juga dari nilai KPI atau tingkat produktivitas karyawan. Dan satu yang pastinya paling penting adalah tenure atau rata-rata lama masa kerja karyawan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.